Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 atau disebut dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Baik, di sini saya akan menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzallazi yasfa'u 'indahu illa bi'idzni, tidak ada yang dapat memberikan syafaat tanpa seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada satupun mereka yang mengetahui tentang ilmunya tanpa yang Dia kehendakinya. Wasi'a kursi laus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Dia tidak merasa keberatan dengan keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menafsirkan bahwasanya pada surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sifatnya Allah dan banyak mengandung atau menyebutkan sifatnya Allah, gitu kan. Pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini, bahwasanya pada surah ini menjelaskan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, gitu. Jadi kita itu hanya menyembah yang satu, gitu, yang ahad, dan tidak ada duanya. Sehingga itu bahwasanya Allah itu nggak ada lahirnya, gitu, dan nggak ada matinya, gitu. Bahwasanya di sini Allah itu cuma satu dan tidak melahirkan pula, gitu. Sehingga itu bahwasanya Al-Hayyu, gitu. Menjelaskan pada penafsiran Al-Hayyu, gitu. Al-Hayyu di sini yang artinya itu maha hidup dengan kekal, bahwasanya Allah ini kekal, gitu, hidupnya dan tidak ada matinya, gitu, dan tidak ada melahirkan, gitu. Sehingga itu bahwasanya pada surat ini menjelaskan juga, ayat ini menjelaskan juga tentang Al-Qayyum, gitu. Al-Qayyum ini yaitu selalu mengurus makhluknya, berdiri sendiri
tanpa bantuan gitu. Jadi Allah ini tidak butuh bantuan orang lain gitu. Bahwasanya dia qiyamu binafsi dan berdiri sendiri gitu. Jadi itu bahwasanya Allah ini tidak tidur dan tidak pula mengantuk. Jadi di sini bahwasanya apapun kegiatan manusia, apapun perbuatan manusia tanpa diketahui manusia lainnya, Allah itu mengetahui gitu. Dan tidak bisa kita itu berbohong gitu. Sebenarnya itu bahwasanya Allah itu mengawasi makhluknya. Apapun yang kita lakukan sebagai insan, Allah itu selalu tahu. Sebenarnya itu bahwasanya pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi. Jadi apapun isinya yang ada di langit maupun bumi gitu, bahwasanya itu pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita itu tidak boleh sombong gitu. Dan tidak boleh meninggikan bahwasanya kita ini adalah manusia gitu. Dan kita hanya pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bahwasanya pada ayat ini menjelaskan pemberi dan yang mengizinkan pemberian syafaat. Jadi syafaat ini gitu kan, Allah ini memberikan syafaatnya tersebut kepada orang yang diizinkannya gitu. Sebenarnya itu bahwasanya mengetahui segala yang dihadapkan dan di belakang makhluknya. Jadi bagaimanapun manusia di hadapan, misalnya kita bermuka dua gitu, kita beranggapan bahwanya Allah tidak melihat perbuatan kita yang jahat gitu misalnya gitu. Namun bahwasanya Allah tersebut mengetahui gitu. Bahwa meskipun manusia tidak mengetahui, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang tersebut gitu. Selanjutnya yaitu bahwasanya pemberi izin gitu, yang menghendaki bagi manusia untuk mengetahui ilmunya. Jadi bahwasanya Allah tersebut memberikan izin kepada yang diberikannya gitu, ilmunya tersebut gitu kan. Maupun ilmu dunia maupun ilmu tentang keagamaan dan lain-lainnya. Sebenarnya itu bahwasanya Allah tersebut berkuasa atas langit dan bumi. Jadi Allah ini besar gitu. Dan berkuasa atas semuanya gitu. Misalnya seperti sejarahnya kaum Lut gitu, yang mana Allah lantakkan dikarenakan ada apa? Dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri gitu, dan tidak patuh gitu. Sebenarnya itu bahwasanya tidak keberatan untuk memelihara langit dan bumi gitu. Jadi bahwasanya bagi Allah ini untuk mengurus bumi dan langit atau mengurus tersebut atau melihat bumi adalah cuman perihal yang ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Allahu Akbar. Jadi bahwasanya yang dapat kita simpulkan di dalam ayat Al-Baqarah 255 ini bahwasanya kesimpulan ini tentang pendidikan. Baik itu kesimpulannya bersifat pendidikan akidah gitu, maupun sifatnya pendidikan tersebut bersifat tauhid gitu. Seperti menjelaskan bahwa tauhid ini seperti menjelaskan bahwasanya Allah itu hanyalah satu gitu. Sehingga itu bahwasanya di dalam ayat ini menjelaskan tentang sifatnya Allah gitu. Seperti yang kita jelaskan ini, seperti yang kita jelaskan di atas tadi gitu kan, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah gitu kan. Ya Allah itu adalah ahad gitu, sifatnya itu ahad, satu. Misalnya itu al-hayyu al-qayyum gitu kan, dan tidak mengantuk dan tidak tidur dan banyak hal yang lainnya gitu kan.
Mungkin sekianlah yang bisa saya sampaikan. Atlubul afwa minkum kathiran. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.